Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuturi Handayani dari Prodi Pendidikan Kimia 5B. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Hujan Asam. Yang pertama yaitu pengertian hujan asam. Asam diartikan sebagai berbagai macam hujan dengan pH 5,6. Hujan secara alami bersifat asam, pH sedikit di bawah 6, karena karbon dioksida atau CO2 di udara akan larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena dapat membantu melarutkan mineral di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Istilah hujan asam pertama kali digunakan oleh Robert A. Smith dalam Cuphela di tahun 1989 yang menguraikan tentang keadaan Manchester, sebuah daerah industri di bagian utara Inggris. Pada tahun 1982, Robert A. Smith menemukan hubungan antara hujan asam dengan polusi udara. Istilah hujan asam tersebut mulai digunakannya pada tahun 1872. Ia mengamati bahwa hujan asam dapat mengarah pada kehancuran alam. Hujan asam ialah turunnya asam dalam bentuk hujan. Hal ini terjadi apabila asam di udara larut dalam butir-butir air di awan. Jika hujan turun dari awan itu, air hujan bersifat asam. Asam itu terhujankan atau rain out. Hujan asam dapat pula terjadi karena hujan turun melalui udara yang mengandung asam sehingga asam itu terlarut ke dalam air hujan dan turun ke bumi. Asam itu tercuci atau wash out. Hujan asam dapat terjadi di daerah yang sangat jauh dari sumber pencemaran. Masalah hujan asam terjadi di lapisan atmosfer rendah, yaitu di troposfer. Asam yang terkandung di dalam hujan asam ialah sulfat, berasal dari gas SO2, dan asam nitrat dari gas NOx. Penyebab terjadinya hujan asam. Sekitar 50% SO2 yang ada di dalam atmosfer di seluruh dunia adalah alamiah, antara lain dari letusan gunung dan kebakaran hutan yang alamiah. Yang 50% lainnya adalah antropogenik, yaitu berasal dari kegiatan manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil atau BBF dan peleburan logam di daerah yang banyak mempunyai industri dan lalu lintas berat. Bagian SO2 yang antropogenik lebih tinggi daripada 50%. BBF terbentuk jutaan tahun lalu dari makhluk hidup yang telah mati. Mengalami proses fosilisasi, semua makhluk hidup mengandung belerang, dan belerang itu tinggal di dalam BBF. Proses terjadinya hujan asam itu yang pertama, yaitu manusia dan segala aktivitasnya di permukaan bumi, merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Asap pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran, atau barang-barang bekas, dan lain sebagainya. Bisa memicu munculnya gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfur. Yang kedua, sinar matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan yang akan membawa keempat gas tadi. Bumi juga mengalami penguapan yang sangat banyak karena berbagai sumber air di permukaannya. Yang ketiga, uap air yang naik ke langit tadi akan bertemu dengan gas-gas penyebab hujan asam. Gas yang berperan adalah karbon dioksida dan karbon monoksida. Selanjutnya, pertemuan uap air dan karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk suatu asam yang lemah, sedangkan pertemuan uap air dan sulfur dioksida dan hidrogen sulfur akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Jika keempat zat tersebut dalam keadaan yang seimbang, hujan asam tidak akan terjadi. Selanjutnya, kandungan uap air dan gas tadi kemudian berkumpul menjadi awan dan bergerak menuju daratan.
Lalu ketika sudah mengalami kejenuhan, awan ini akan menjatuhkan air dalam bentuk titik-titik air. Titik air inilah yang akan disebut dengan hujan, sedangkan kandungan asam lemah pun ikut jatuh bersama air sehingga disebut hujan asam. Dampak akibat hujan asam. Hujan asam berdampak terhadap kesehatan, hutan, pertanian, ekosistem akuatik dan material. Yang pertama yaitu kesehatan. Hujan asam mempengaruhi kesehatan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, efek jangka pendek karena menghirup udara yang tercemar berat. Yang kedua, efek jangka panjang karena menghirup udara yang tercemar sedang atau ringan. Yang ketiga, efek tidak langsung karena terekspos pada logam berat seperti aluminium dan logam berat lain yang terbebaskan dari zarah tanah pada pH yang rendah. Akumulasi logam berat melalui rantai makanan dan terlarutnya logam berat dari pipa air yang terbuat dari timbal atau tembaga. Selanjutnya yaitu hutan. Dampak terhadap hutan dan pertanian sebagian karena pH tanah turun. Penurunan pH tanah dan air danau dipengaruhi kemampuan tanah dan air untuk menetralisir asam tersebut. Yang ketiga, pertanian. Hasil padi dapat turun sampai 30% karena hujan asam. Karena besarnya laju pertumbuhan industri dan transport, ada kemungkinan telah terjadi kenaikan kadar SO2 sampai pada kadar yang menyebabkan keracunan kronik dan penurunan hasil pertanian. Tanpa jurnal kesehatan masyarakat, adanya gejala morfologik dan kasat mata pada tanaman. Yang keempat, ekosistem akuatik. Hujan asam yang berkepanjangan akan mempengaruhi pH air ekosistem akuatik. Karena kehidupan organisme hidup akuatik sangat dipengaruhi oleh pH air tempat hidupnya, hujan asam mempunyai pengaruh yang besar terhadap biologi ekosistem akuatik. Selanjutnya yang material. Hujan asam mempunyai dampak penting terhadap berbagai jenis material. Logam, bangunan baru, keramik dan gelas, cat kertas, bahan fotografi, tekstil, kulit, dan karet terpengaruh oleh oksida belerang, oksida nitrogen, dan zat pencemar lainnya. Sebagian kerusakan ini disebabkan oleh deposisi kering asam sulfat yang berasal dari transport dalam kota dan dari industri. Pencegahan hujan asam. Hujan asam memiliki banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif. Oleh karena itu, lebih baik hujan asam ini tidak dibiarkan turun di wilayah kita. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya hujan asam ini. Beberapa cara untuk mencegah terjadinya hujan asam adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan bahan bakar yang mengandung kadar belerang yang rendah. Bahan bakar yang mengandung kandungan belerang yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Minyak bumi memiliki kandungan belerang yang tinggi. Yang kedua, mengaplikasikan prinsip 3R, reuse, recycle, dan reduce. Upaya-upaya tersebut memanglah terlihat kecil, namun apabila dilakukan secara rutin, upaya-upaya tersebut dapat mengurangi terjadinya hujan asam, sehingga kita lebih aman dan terbebas dari resiko terkena turunnya hujan asam yang dapat menyebabkan berbagai bahaya. Selanjutnya, menggunakan bahan bakar dari sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar dapat meningkatkan kenaikan pencemaran udara, terutama karbon dioksida. Beberapa sumber energi alternatif terbarukan seperti penggunaan sumber panel dan kincir angin perlu semakin disemarakkan, tidak hanya sebagai untuk pembangkit tenaga listrik dalam skala besar, tetapi juga diimplementasikan dalam lingkungan hunian. Penggunaan tenaga matahari atau fotovoltaik perlu dikembangkan
penggunaannya untuk berbagai kepentingan lainnya seperti kendaraan dalam rangka memperkecil cemaran terhadap udara. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.